Halo semuanya, selamat datang di channel CSR. Ariel Noah merupakan vokalis dari grup band papan atas Indonesia Noah yang dulunya bernama Peter Pan. Dirinya mempunyai pengaruh besar di dunia musik. Pria yang akrab dipanggil Borel ini punya segudang fakta-fakta yang bisa kita bahas tentunya. Mau tahu apa saja? Simak habis-habis video ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya dan nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk update video-video selanjutnya. Siapa tahu itu adalah idola kalian nantinya. Memiliki nama asli Nasril Irham yang lahir pada 16 Desember 1981 dari pasangan Nazmul Irfan dan Darlina Darwis, serta merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia lahir di Pangkalan Berandan, Langkat, Sumatera Utara. Karena profesi ayahnya yang bekerja sebagai pegawai lapangan di Pertamina, Ariel terpaksa pindah ke kota Langsa di Aceh ke Bandung. Di Aceh, Ariel menuntut ilmu di Daga Bungong Sewulangga dan SD 4 Merdeka. Setelah 7 tahun tinggal di Aceh, Ariel dan keluarga pindah ke Bandung pada tahun 1993. Kemudian Ariel melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 14 Bandung, SMA Negeri 23 Bandung, dan Universitas Parahyangan jurusan Arsitektur. Namun Ariel tidak menyelesaikan kuliahnya. Sejak masih SMP, Ariel membentuk grup musik pertamanya yang bernama Peppermint. Namun grup musik itu hanya bertahan 7 bulan. Tak menyerah sampai di situ, Ariel pun kembali membentuk grup musik baru yang bernama Silver, Kolesterol, dan Topi. Namun grup musik tersebut juga berakhir di tengah jalan. Meski demikian, Topi cukup berjasa dalam awal karir Ariel, karena beberapa anggota dari Topi sepakat membentuk sebuah grup baru yang bernama Peter Pan pada tahun 2000 dengan formasi Ariel, Uki, Lukman, Reza, Andika, dan Indra. Setelah band ini terbentuk, Ariel bersama rekannya berusaha untuk menembus kafe-kafe yang populer di Bandung. Penampilan Ariel yang berkarakter menarik perhatian Noi, mantan basis Java Jive, untuk memasukkan lagu mereka yang berjudul Mimpi Yang Sempurna ke album kompilasi Kisah 2002 Malam. Lagu tersebut menjadi modal Ariel Peter Pan untuk menembus industri rekaman. 3 tahun berselang, Peter Pan rilis album yang berjudul Taman Langit. Album ini berhasil menarik perhatian pendengarnya karena liriknya yang dalam dan menyentuh dasar hati pendengar lagu-lagunya. Selain itu, kesuksesan album ini juga didukung oleh vokal dan kemampuan Ariel Peter Pan dalam mengelola lirik lagunya. Setahun kemudian, Peter Pan kembali merilis album baru yang berjudul Bintang di Surga. Setelah album ini dirilis, Ariel Peter Pan menjadi idola baru dan menjadi pujaan oleh pencinta musik di Indonesia. Namun, pada tanggal 4 November 2006, Andika dan Indra resmi keluar dari Peter Pan. Kedua mantan personil Peter Pan ini pada akhirnya membentuk grup musik lainnya yang diberi nama The Titans. Ariel juga sempat vakum dari dunia musik karena sempat terlibat kasus prostitusi yang menimpanya, sampai harus mendekam di penjara di rutan Kebonwaru. Sampai tanggal 2 Agustus 2012, grup musiknya pun berganti nama menjadi Noah. Tak lama berganti nama, band ini melakukan perjalanan konser 2 benua 5 negara dari Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Indonesia dalam 24 jam. Sebelumnya waktu masih bernama Peter Pan, band ini sudah melakukan hal yang sama, namun hanya 5 kota di 1 negara di Indonesia. Dan sampai saat ini Ariel masih eksis bersama bandnya yang tinggal beranggotakan 3 orang. Selain bernyanyi, Ariel juga membintangi sejumlah iklan dan film layar lebar. Ariel pernah memainkan peran sebagai Arai, seorang pemuda yang tak pernah berhenti bermimpi di film Sang Pemimpi dan film Awal Semula. Kau pasti maki aku waktu aku pergi, dan kau tinggal sendiri. Tapi aku yakin kau pasti akhirnya sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi.
Bicara soal asmara untuk pria yang satu ini tentunya mempunyai banyak cerita yang bisa dikupas. Seperti awal mula pernikahannya bersama Sarah Amalia hingga memiliki satu anak perempuan yang bernama Aleya Anata Irham. Namun hubungan mereka kandas pada tahun 2008. Lama setelah kejadian itu, Ariel menjalin hubungan asmaranya dengan Luna Maya. Dan pada akhirnya kisah cinta mereka berdua pun juga kandas di tengah jalan. Lama beberapa tahun menduda, Ariel sempat menjalin hubungan dengan aktris cantik Sophia Lajuba. Dan lagi-lagi hubungan asmaranya kandas di tengah jalan juga. Hingga sampai saat ini Ariel masih berstatus duda anak satu. Ia sering diisukan dekat dengan wanita lain, namun itu hanya urusan proyek pekerjaan saja. Ia mengaku tak terlalu serius untuk mencari pasangan sekarang, karena harus fokus pada pekerjaan dan anak satu-satunya. Baginya urusan jodoh ia hanya mengikuti arus kehidupan saja. Terus ya abis nyanyi ngapain? Ya udah pacaran benernya atau cari pasangan. Sekarang kan nyanyi, terus ada A yang mesti diurusin, ada C, urusan-urusan ada banyak. Jadi rada padat gitu. Takutnya ketika punya pasangan juga nggak fokus. Nah, Akhirnya anggar pasangan. Jadi kebanyakan memang masalahnya di situ. Kalau waktunya tuh nggak bisa diatur dengan baik, akhirnya jadi itu lagi nggak berhasil lagi gitu. Oh, jadi mau bener-bener dimatengin dulu lah ya. Itu ya dari dulu juga orangnya mengikuti arus. Pas ngeband juga nggak langsung milih. Udah waktu ngeband pertama kali masih kuliah. Oke. Masih kuliah. Jadi ngeband atau kuliah? Ngeband atau kuliah? Ngeband atau kuliah? Pilihan. Kalau tinggal ikhla kumangke weh. Kumangke itu di DDO yang gak seperti ngeband. Menjadi seorang arsitek ternyata pernah diidamkan oleh Ariel Noah. Ia mengaku sempat mengenyam pendidikan di satu kampus ternama di Bandung. Namun masih 2 semester, Ariel langsung kena drop out. Karena pada saat itu bandnya sedang di atas tangga kepopulerannya. Jadi dengan jadwal waktu yang padat, maka ia tidak bisa fokus dengan kuliahnya hingga akhirnya di drop out. Ya setelah lu sekarang jadi artis terkenal, yang pengen lu lakuin tapi sebetulnya pengen banget tapi udah nggak bisa. Banyak Apa aja? Pengen jadi arsitek susah, masih sekolah lagi udah dikeluarin. Terus Lu dulu kuliah apa? arsitek cuman 1 semester 2 di Unpar. Ya semester 2 itu udah mulai promo album kompilasi. Jadi terpaksa karena waktu itu mungkin komunikasinya nggak lancar sama dekan, jadi nggak ada cuti dulu, jadi kayak langsung ya udah nggak lanjutin deh. Jadi langsung. Saking ingin mendalami musik secara serius, Ariel sempat ingin meninggalkan Indonesia dan belajar musik di Inggris. Bahkan ia mengaku rela jadi pencuci piring asal bisa belajar musik di London, Inggris. Dulu sempet pengen berhenti musik di sini, terus pengen keluar. Dulu tujuannya kan milih tuh, biasanya kalau musik kan milih lu mau Inggris atau Amerika biasanya. Gue pikir ke Inggris ini, London deh gitu. Kalau nggak nyamar sebagai pelajar gitu, nyamar jadi pelajar, ataupun mungkin kalau ada kenalan di sana, gue kesana mungkin jadi tukang cuci piring kayak sambil main musik. Cobain. Itu sempat ada beberapa kali tuh. Era apa ini? Era Peter Pan apa era Noah? Era Peter Pan pernah, kayaknya pas era Noah udah nggak deh kayaknya. Karena Meski seorang penyanyi, ternyata Ariel perokok berat. Hal itu ia akui saat ditanya oleh Solih Solihun. Ariel mengatakan, dalam sehari ia bisa menghabiskan sebungkus rokok. Meski demikian, Ariel selalu menyembunyikan kebiasaannya tersebut saat berada di depan publik. Hal itu ia lakukan untuk menghindari kebiasaannya ditiru oleh anak-anak. Apa ya, lumayan sering. Tapi kalau dibilang nggak bisa hidup sih ya nggak juga. sehari berapa bungkus? Satu bisa. Tapi lu bukan tipe orang yang nyembunyiin rokok karena takut kira wah ini kok penyanyi merokok atau takut? Nggak. Gue nyembunyiin kalau misalnya ada media sih sebetulnya.
Oh gitu. Apalagi media umum yang di yang TV kayak gitu. Berusaha untuk nyembunyiin karena kan kadang-kadang kita nggak tahu dia mau tayangan buat kapan kan ya, ataupun siapa yang nonton gitu. Kalau di YouTube gini kadang-kadang kan bisa dikasih restricted buat anak kecil gitu. Itu nggak apa, karena takut mereka ngeliat aja gitu, di anak-anak di situ. Dan mempertahankan. Selain perokok berat, Ariel juga merupakan seorang gamers. Bahkan kecintaannya terhadap game ia akui muncul sejak masih duduk di bangku SD. Menurut Ariel, ketertarikannya memainkan game memiliki banyak manfaat bagi dirinya. Dari awalnya menjadi hiburan, pelarian, sampai menjadi sarana komunikasi dengan para fansnya. Ia juga sering memainkan game Royal PUBG. Bahkan ia pun mendapatkan penghargaan di acara Indonesian Esport Award 2020 sebagai Celebrity Gamers terfavorit. Pemenang kategori Celebrity Gamers terfavorit adalah Ariel Noah. Selain bermusik, Ariel Noah ternyata memiliki kesibukan lain. Ariel Noah diketahui mempunyai hobi naik moge. Ariel Noah kerap kali membagikan foto-fotonya saat ia mengendarai moge bersama rekannya. Ia bilang lebih senang naik motor karena lebih terasa adventure-nya daripada menaik mobil melewati tol. Baginya itu membosankan. Yang mau kita take di jalan, karena akan sangat beda kalau misalnya lu coba naik mobil dari Bandung ke Jakarta lewat jalan tol, itu akan sangat membosankan. Kalau naik motor lewat jalan tol itu view-nya bagus banget, apalagi pas dari sore menjelang ke malam, suasananya beda banget. Siapa sangka jika Ariel Noah yang sekarang terlihat kalem, bijaksana, dan berkarisma, ternyata waktu kecilnya sering berantem. Bahkan dia mengakui jika dirinya waktu kecil punya satu teman yang bisa diajak adu jotos. Namun bagi ia dan temannya itu bukan perkelahian, tapi lebih ke olahraga gulat layaknya MMA. Bahkan saat dia pindah ke Bandung, dirinya pernah diajak berkelahi bersama temannya. Namun tanpa ia sangka, ternyata temannya yang mengajaknya adu jotos itu membawa teman-temannya yang berjumlah 4 orang. Sedangkan Ariel saat itu datang sendirian. Hal itu ia katakan saat berada di acara podcast Sulpot di channel YouTube komedian Sule beberapa hari yang lalu. Disangkain masih kayak gitu scene-nya, jadi ada satu mana ya yang kira-kira enak diajak berantem gitu. Ternyata ada satu yang memang kelihatan, wah yang itu preman cenah, kata yang lain. Oh gitu, padahal anak SD itu teh. Itu preman cenah. Oh gitu. Emang si ini suka malakin lah, suka ngebully gitu, tapi ya namanya malakin anak SD lah. Jadi dia diajak berantem. Dia ngajak berantem, bedanya cuman kalau pas di sana kan berantem 1 lawan 1. Ini pas yaudah tungguin di lapangan situ. Pas datang ke sana, kirain sendiri apa itu berlima anjir. Digulung. Ariel Noah pernah digulung, guys. Pengalaman jadi pas kenapa nggak satu-satu majunya? Disiksa ku limaan. Oh jadi apa bukan tuh ya teman? Oh jadi kalau di sini mah rame-rame berantemnya. Perjalanan di dunia musik memang sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri musik, pastinya banyak pencapaian yang berhasil dicapai. Namun siapa sangka sebelum terjun sebagai penyanyi, Ariel juga memiliki talenta di bidang lain. Dari postingan gambar di Instagramnya yang sedang memegang medali emas diketahui bahwa ia pernah menjuarai olahraga hoki dan mewakili Jawa Barat di Surabaya dalam acara Pekan Olahraga Nasional tahun 1999. Dan ia juga memenangkan penghargaan tim Indonesia Esport Award 2020 sebagai Celebrity Gamers terfavorit. Dan penghargaannya bersama grup bandnya dari Peter Pan hingga Noah.
Dilansir dari halaman Wikipedia, tercatat bahwa bandnya memenangkan 72 penghargaan. Demikian sederet singkat biografi dan fakta-fakta mengejutkan dari Ariel Noah. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa digali prestasi dan fakta-fakta mengejutkan lainnya dari musisi ini. Namun di video ini kita hanya kupas beberapa saja. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan untuk tahu video fakta-fakta dari idola kalian selanjutnya. Bye.